Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mereview atau kita membuat rangkuman mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari nih tentang teks legenda. Nah, itu apa aja sih? Nah, itu kan ada 3 ya yang kita pelajari, unsur intrinsik, kemudian strukturnya, dan kebahasaannya bagaimana. Jadi kita langsung ke pembahasan pertama. Tapi sebelumnya, di sini saya akan membuat mind mapping untuk video kali ini. Nah, kalian kalau misalnya ingin membuat seperti saya boleh, atau misalnya kalian ingin mencatat seperti biasa juga boleh. Oke, yang pertama di sini ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik ini. Kita memiliki kata kunci. Nah, kata kuncinya itu adalah ini dia. Telur di toko sudut lama. Nah, kita bahas lagi. Telurnya itu adalah, T-nya itu adalah tema, yang berarti gagasan dasar yang terdapat dalam teks. Nah, gagasan dasar itu misalnya seperti ini. Saya ingin membuat cerita mengenai komedi yang lucu-lucu gitu. Nah, komedi di sini berarti merupakan temanya seperti itu. Kemudian, lur atau alur itu adalah jalannya peristiwa. Apakah cerita tersebut jalannya maju, jalan yang diceritakannya itu maju, mundur, ataupun campuran. Dan di toko ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini adalah pelakunya atau peran-perannya siapa saja. Kemudian penokohan ini sifat dari tokoh tersebut. Kemudian ada sudut. Sudut ini adalah sudut pandang atau teknik penceritaan. Nah, di sini bagaimana sih cerita itu diceritakan? Apakah melalui sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan, sudut pandang orang ketiga sebagai yang serba tahu, ataupun sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat seperti itu. Kemudian adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana kejadian. Dan atau amanat itu adalah suatu pesan yang ingin diceritakan kepada pembaca seperti itu. Oke, karena ini sudah, kita lanjut ke bawah lagi. Nah, di sini ada struktur, dan struktur ini juga memiliki kata kunci ya. Kata kuncinya yaitu orang komplek rebahan di kondangan. Nah, or-nya itu adalah orientasi, kom-nya adalah komplikasi, re-nya adalah resolusi, dan ko-nya adalah koda. Nah, orientasi itu adalah perkenalan. Nah, di sini pada bagian ketika kalau misalnya di awal cerita, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang bla 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 bla. Nah, itu tuh merupakan orientasi, yaitu perkenalan, waktunya kapan, kemudian suasananya seperti apa, tempatnya di mana, dan tokoh-tokohnya siapa saja. Itu merupakan orientasi. Kemudian ada komplikasi atau yang biasa kita sebut dengan konflik. Di sini tuh mulai ya kejadian adanya konflik antar tokoh. Bagaimana sih si tokoh A ini membenci tokoh B gitu, seperti itu biasanya. Kemudian adanya resolusi atau pemecahan masalah. Nah, karena si A-nya ini udah dijahatin nih si A-nya ini udah jahat nih kepada B. Biasanya B ini akan melakukan sesuatu untuk memecahkan masalahnya, apakah berdoa kepada Tuhan atau lain sebagainya gitu. Kemudian adanya koda. Koda ini adalah amanat. Ya, biasanya untuk koda ini bisa ada ataupun tidak. Nah, kalau misalnya ada, biasanya amanatnya itu dijelaskan di akhir cerita. Kalaupun tidak ada, berarti kita harus menganalisis sendiri nih, amanatnya seperti apa. Dan kalau misalnya kita membuat ini ya, grafik, kita sambil bikin grafiknya juga ya. Nah, kita bisa membaginya menjadi gini. Aduh, maaf banget jelek. Nah, di sini bisa bagian orientasi. Di sini komplikasi. Di sini resolusi. Maaf banget ya jelek karena susah. Dan terakhir adanya koda. Nah, gini ya, kalau misalnya kita tulis sesuai dengan kalau kita bikin grafiknya ya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya mengenai kebahasaan. Nah, kebahasaan ini ada 3 yang kita bahas, yaitu diksi, sinonim, dan kalimat langsung. Adapun diksi, ya udah ketahuan juga ya. Adapun diksi, nah di sini kita juga memiliki kata kunci, yaitu Tuti pergi membawa Sim beli kandang. Itunya adalah konjungsi waktu,
yang biasanya ini menandakan kapan sih kata-kata hubung yang menandakan waktunya kapan. Tapi selain menunjukkan waktu, kadang juga bisa menunjukkan suasananya bagaimana dan latar tempatnya itu di mana, seperti itu. Kemudian T-nya adalah kata kerja tindakan. Nah, ini kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh tokoh, misalnya sedang menjahit, makan, berburu, dan lain sebagainya. Pokoknya tokoh itu sedang melakukan kegiatan saja. Kemudian perginya itu imperatif. Nah, imperatif ini merupakan kata-kata dalam pikiran tokoh. Apa yang dipikirkan tokoh? Biasanya kata-katanya itu seperti mengira-ngira, yang aku pikirkan, yang kata-kata seperti itu. Pokoknya tokohnya ini seperti menerawang gitu. Selanjutnya ada membawa sim. Simnya ini adalah sifat. Kata sifat misalnya jengkel atau menahan amarah. Nah, kata sifat yang dipakai ini tidak hanya misalnya aku senang gitu, aku marah. Nah, biasanya diganti nih kata sifatnya itu, guys, teman-teman gitu. Pokoknya sesuatu yang menunjukkan sifat aja. Selanjutnya ada beli kandang. Nah, ini sandang. Nah, sandang ini merupakan kata seperti si dan sang. Biasanya kalau misalnya ada nih tokoh hewan di legenda tersebut, misalnya kayak cerita Surabaya, itu kan sang suka dipakai ya, sang buaya, sang hiu, si baya, si sura. Nah, kayak gitu. Biasanya penggunaannya ini untuk tokoh yang hewan. Selanjutnya ada sinonim dan kalimat langsung. Nah, sinonim ini makna yang mirip. Nah, sinonim ini biasanya sama dengan kata sifat yang dipakai. Makanya tadi sempat saya bahas, itu sebenarnya harus dibahas di sini, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini jadi makna yang mirip, kayak misalnya nih, aku tuh kesal sama dia. Nah, untuk mendapatkan emosi yang lebih kuat gitu, kadang biasanya dipakai jengkel. Terus misalnya aku tuh sedang marah gitu. Aku tuh sedang marah. Nah, kadang diganti dengan tidak bisa menahan emosi gitu. Seperti dalam cerita yang banyak diganti-ganti gitu tuh cerita ini, Tangkuban Perahu. Kemudian kalimat langsung. Nah, ini biasanya berisi percakapan. Itu kalimat yang diucapkan langsung oleh tokohnya. Nah, biasanya kalau dalam teks ini tandanya itu ada tanda petik 2 seperti ini. Titik 2, titik ini kalimatnya ya. Nah, seperti ini itunya ya. Oke, pembahasan kita sampai sini sudah selesai. Nanti kalau misalnya kalian ada yang lupa-lupa atau gimana, itu bisa dibaca lagi, dilihat kembali video-video yang telah saya buat. Dan sampai sini saja perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.